Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu pekan ketiga Prapaskah. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pasar. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tentu tahu yang namanya pasar. Di mana-mana tentu ada pasar. Baik itu kecil maupun besar. Ada yang aktivitasnya itu setiap hari, ada yang hari-hari tertentu saja, bahkan ada yang hanya pada jam-jam tertentu. Di tempat saya misalnya, ada pasar yang bernama Pasar Senja, karena aktivitasnya hanya ada pada sore hingga malam hari. Pasar adalah tempat jual beli. Prinsip utama yang berlaku di pasar adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau terpaksa rugi, ya sangat minimalis. Entah caranya kasar atau halus, prinsip ini pasti selalu berlaku. Hal ini juga berlaku di pasar di sekitar Bait Allah, tempat ibadat paling suci bagi orang Yahudi. Memang pasar itu diakui secara resmi dan terbuka juga bagi orang bukan Yahudi, tapi hanya pada bagian pelataran, bagian luar saja. Bagian dalam sama sekali tidak boleh dimasuki. Disitulah setiap orang berjualan kambing, domba, lembu, merpati, dan lain sebagainya untuk bahan persembahan. Dan juga terjadi pertukaran mata uang di situ. Uang untuk jual beli tidak bisa memakai uang Romawi, tetapi uang khusus yang dikuasai oleh imam-imam pengelola Bait Allah. Kalau ada orang Yahudi mau membeli hewan untuk kurban, dia harus menukar uang Romawi miliknya dengan uang khusus dari para imam. Disitulah para imam juga mencari keuntungan. Melihat kondisi yang demikian, Yesus menjadi sangat marah. Dia mengobrak-abrik pasar tadi dan mengusir semua orang dari situ. Yesus marah karena tidak ingin Bait Allahnya dikotori, bukan terutama oleh hewan-hewan ternak, tetapi oleh semangat pasar tadi, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Bukan terutama oleh hewan-hewan, bukan. Bait Allah adalah tempat di mana orang menimba semangat untuk berbuat baik. Dan tempat untuk orang berbuat kasih sebanyak-banyaknya. Pasar justru bertentangan dengan semangat Bait Allah. Nah, Yesus ingin membersihkan Bait Allah dari semangat seperti itu. Yesus marah. Bukan terutama karena Bait Allah tidak boleh dipakai untuk berjualan. Tidak. Tetapi cintanya kepada Bapa dan kehendak Allah yang menghanguskan dia. Yesus hanya mau melihat dalam tempat suci semacam itu suatu kerinduan untuk mencintai, suatu kerinduan untuk mengasihi. Kemarahan Yesus terhadap orang-orang yang berjualan di sekitar Bait Allah juga adalah
kemarahan simbolis. Hal ini jelas dari kata-kata Yesus. Runtuhkanlah bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Jelas tidak masuk akal dan tidak mungkin. Yesus sebetulnya mau mengatakan siapa dirinya. Dirinya sendiri adalah bait Allah. Runtuhkanlah, artinya bunuhlah dirinya. Dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Aku akan bangkit kembali. Itu yang tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi saat itu. Baru kemudian dipahami oleh murid-muridnya setelah dia bangkit. Dengan kebangkitannya, dia menjadi tempat baru bagi orang-orang untuk berkiblat, untuk beribadah. Kita beribadat dalam nama Yesus yang bangkit. Pada dasarnya, hati atau diri kita juga adalah bait Allah. Dalam 1 Korintus bab 3 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dalam masa Prapaskah ini, kita juga diajak untuk membersihkan diri kita dari pasar-pasar dengan semangat keuntungan diri sendiri. Pasar itu bisa berupa berbagai ambisi, keinginan akan harta, pangkat, kehormatan, hawa nafsu, dendam, hobi yang berlebihan, dan lain sebagainya. Kalau tiap detik orang hanya pikir soal uang, uang, dan uang, maka orang itu sedang menjadikan dirinya sebagai hamba uang. Padahal sebenarnya dia sendiri adalah bait suci. Kalau kita setiap hari hanya berpikir soal kesalahan orang lain dan bagaimana harus membalas dendam, berarti kita sedang membuat diri kita yang adalah bait Allah sebagai pasar dendam. Untuk itu, kita harus membersihkan diri dari segala macam keributan, hiruk pikuk pikiran, dan hati yang semestinya menjadi tempat yang suci. Caranya sangat jelas dikatakan di dalam bacaan pertama tadi. Ada 10 perintah Allah yang diberikan. 10 perintah Allah ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, dari perintah pertama sampai perintah ketiga tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Dan perintah keempat sampai perintah ke-10 tentang bagaimana kita harus berhubungan dengan sesama. Kita mohon hati yang berkobar, hati yang mencintai Allah dan sesama. 10 perintah Allah bukan untuk mengekang orang, tetapi untuk mengarahkan orang pada hidup yang benar, yakni untuk mencintai Tuhan, sesama, dan alam sekitar. Ini tidak mudah, butuh pengorbanan dan kerja keras. Pengorbanan dan kerja keras kita itu bisa menjadi salib yang berat. Bisa menjadi salib yang berat. Tapi apa yang dikatakan dalam bacaan kedua hari ini, kalau kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati, salib bukanlah batu sandungan, salib bukanlah kebodohan, melainkan salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Melalui salib, kita telah ditebus oleh Yesus. Dan melalui salib, hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Maka ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup kita
kita berusaha untuk membersihkan diri dari pasar-pasar keegoisan dan mencari keuntungan sendiri, agar masa prapaskah ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita. Biarlah pasar tetap ada dan di tempatnya, karena pasar selalu dibutuhkan manusia, tapi gereja dan hati kita jangan dijadikan pasar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam usaha niat baik dan pelayanan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.